Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GERD dan Anxiety dimanapun teman-teman berada. Berjumpa kembali dengan saya Ma'ruf. Ya, barangkali ada teman-teman yang masih baru menemukan channel ini. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Saya pernah seperti teman-teman sekarang rasakan, saya pernah menderita asam lambung. Pernah terkena asam lambung yang sangat tinggi sehingga terjadi peradangan di lambung saya ya. Bahkan saya beberapa kali itu sering muntah, pernah muntah cairan yang begitu asam ya. Sensasinya itu luar biasa teman-teman ya. Sensasinya itu 1000 sensasi. Tapi saya meyakini bahwa sakit yang kita alami itu adalah sakit yang biasa teman-teman. Karena asam lambung itu bukan penyakit. Asam lambung itu bukan penyakit dan semua orang punya asam lambung ya teman-teman. Karena asam lambung ini untuk membantu proses pencernaan. Tapi bedanya dengan kita adalah asam lambung kita tingkat keasamannya terlalu asam. Itu yang menyebabkan lambung kita teriritasi ya. Itu. Nah teman-teman mungkin untuk kali ini saya akan sharing beberapa hal ya. Karena banyak sekali teman-teman yang tidak menyadari bahwa teman-teman sebenarnya sudah sehat, tapi masih saja terbayang-bayang dengan rasa takut ataupun masih cemas gitu ya. Karena pola pikir ini kalau dibilang sulit ya sulit, kalau dibilang mudah ya mudah ya, tergantung orangnya, tergantung teman-teman, tergantung sampean gimana teman-teman ya cara mengatur pola pikirnya. Karena banyak juga teman-teman yang komen di YouTube ataupun yang WA ke saya langsung bahwa sensasi yang dulu pernah dialami seperti nyeri di perut, panas di dada, rasa sempoyongan, matanya buram itu udah hilang. Ya, udah hilang. Cuman kadang sesekali tiba-tiba muncul cemas gitu ya. Nggak tahu kenapa kita lagi diem terus muncul cemas gitu ya. Mungkin ada beberapa teman yang seperti itu. Sebenarnya lambung kita udah bagus ya. Bisa dilihat dari mana kalau pencernaan kita udah bagus? Dari BAB kita ya. BAB kita udah mulai padat, udah mulai normal ya, udah mulai lancar. Sebenarnya pencernaannya udah bagus. Berarti yang belum adalah di pola pikirnya ya. Emang ini sulit teman-teman ya, tapi teman-teman harus mencoba. Apa sih yang membuat teman-teman takut? Nanti ditulis ya. Ini penting teman-teman, ini penting. Ditulis di kalender aja. Ya, apa sih yang membuat teman-teman takut? Ya. Misalkan hari ini saya tiba-tiba lemes, Mas. Ya. Tulis di kalender, misalkan sekarang tanggal 7, tulis saya hari ini lemes ya. Hari ini lemes, terus teman-teman bisa enggak menjalaninya? Artinya bisa keluar dari rasa lemas itu enggak gitu ya. Nanti ditulis juga penanggulangannya apa teman-teman. Misalkan saya lemas, karena saya belum makan, teman-teman makan. Saya lemas karena tekanan darah saya turun. Ya, asupin makanannya dengan yang baik-baik, yang bernutrisi ya. Nah itu misalkan lemesnya karena kurang minum, ya teman-teman banyakin minum. Nanti dievaluasi teman-teman. Nah ketika di hari yang akan datang ataupun 1 hari 2 hari kemudian biasanya muncul kembali rasa lemes itu, teman-teman lihat ya, apakah di kalender ini pernah merasakan lemes? Pernah ya, pernah dan saya bisa ya. Nah nanti di situ kita berpikir pernah dan saya bisa. Nah berarti kan kita tidak akan terjadi apa-apa ya, untuk mensugesti pikiran kita ya. Ini nggak apa-apa, kemarin kan saya pernah dan saya bisa gitu ya. Ternyata ini nggak apa-apa. Memang ini sensasinya luar biasa lemasnya ya, tapi saya bisa keluar dari situ ya gitu. Dan teman-teman langsung berpikir gini, nggak apa-apa, kemarin kan bisa. Emang ini sakit yang saya alami adalah sakit yang biasa ya, sakit yang biasa ya, normal gitu ya. Semua orang punya asam lambung ya. Percaya bahwa ini adalah sakit yang biasa, hanya sensasinya saja, sensasinya yang luar biasa gitu ya teman-teman ya. Jadi berpikirlah seperti itu, berpikir bahwa sensasi ini adalah sensasi yang biasa
Dan kita kemarin kan udah pernah lemesnya gitu ya, kemarin udah pernah dan kita bisa gitu ya. Nah nanti di hari kemudian lagi biasa nih, normal ya, misalkan lagi jalan-jalan kemana, tiba-tiba di keramaian kita takut, merasa sendiri gitu ya. Nanti pulang ditulis, saya merasa sendiri di keramaian, saya takut gitu ya, tiba-tiba takut, jantungnya berdebar, akhirnya timbul lemas gitu ya, ditulis. Dan ternyata bisa ya, hari itu teman-teman nggak apa-apa, nggak sampai pingsan gitu misalkan, ditulis ya, buat mengingat kita, maksudnya mengingat bahwa ternyata nggak apa-apa gitu ya, dan kita kembalikan lagi bahwa buat mensugesti pikiran kita bahwa sakit ini bukan sakit yang aneh-aneh, sakit yang benar-benar biasa gitu ya. Karena asam lambung itu semua orang punya. Jadi bedanya asam lambung yang kita alami adalah terlalu asam atau terlalu meningkat gitu aja ya. Dan sakit yang kita alami tidak akan menimbulkan apa-apa, tidak sampai pingsan ataupun hal yang lainnya ya. Nanti diingat, nanti suatu saat datang lagi takut di keramaian, terus tiba-tiba jantung berdebar, nggak apa-apa, kemarin kan udah, kemarin juga kayak itu, nggak apa-apa, biasa, tinggal bawa minum aja santai, nanti hilang gitu ya teman-teman. Itu nanti lama-lama mungkin anxiety-nya nanti malah sendiri ya teman-teman, malah sendiri datang karena kita udah bisa mengontrol pikiran kita ya, udah bisa mengontrol memanage pikiran kita. Nah gitu, karena saya tahu bahwa anxiety ini kadang munculnya kita nggak tahu, kadang kita nggak berpikir apa-apa tiba-tiba muncul gitu ya, karena ya itu alam bawah sadar kita, karena pikiran kita tuh tadinya tuh masih penuh dengan hal-hal yang kita takuti gitu ya. Bahkan kita BAB aja, mungkin ada beberapa temen yang suka melihat BAB-nya, aduh BAB saya warnanya gelap nih, BAB-nya cair nih misalkan. Nah dari situ kita, mungkin orang lain mah kalau misalkan melihat BAB-nya sendiri kadang suka warnanya gelap ataupun cair biasa aja ya, tapi kita mungkin beda kalau kita tuh dibawa dipikirin terus hari-harinya ya, sampai BAB-nya itu kembali normal, kadang dipikirin terus. Nah itu letak kesalahan kita ya. Nggak apa-apa itu ditulis juga, BAB saya gelap atau cair hari ini. Nanti suatu saat muncul lagi, misalkan 2 hari atau 3 hari kemudian muncul lagi, teman-teman yakini bahwa kalau BAB seperti itu nggak apa-apa ya. Nanti dari sugesti bahwa sakit ini itu sakit yang biasa dan saya nggak apa-apa, kemarin juga sudah dan saya bisa, insya Allah lama-lama nanti teman-teman seperti orang normal lainnya lah, nanti biasa banget gitu. Kalau ada puyang-puyang sedikit ya biasa, wajar, yang lain juga puyang, yang lain juga ngantuk ya. Dan juga pernah saya juga ketika sholat kita kan sholat berdiri tenang, sensasi muncul teman-teman, aduh pingsan nih, jangan-jangan pingsan, ya Allah gimana kalau saya pingsan, rasanya tuh pengen lari tapi saya ada di tengah-tengah ya, waktu itu ya ada di tengah-tengah, gimana nih, saya mau keluar aja lah, udahan sholatnya gitu ya. Akhirnya saya paksain coba tenang walaupun jantung berdebar, akhirnya sampai kelar sholat dan ternyata nggak apa-apa ya itu. Nah, saya ditulis lagi, tadi saya kumat lagi sholat, nggak apa-apa ternyata, karena itu di pikiran. Yang bikin jantung berdebar itu pikiran itu ya teman-teman ya. Nah kadang kita lagi berdiri goyang-goyang gini, lagi sholat goyang-goyang, ternyata yang lain juga sama teman-teman. Mungkin ada beberapa orang yang lagi sholat kakinya goyang-goyang gini ya, ya sama semuanya kayaknya karena gravitasi gitu ya. Cuman bedanya kalau kita tuh ditambah dengan pikiran yang nggak baik itu. Nah mungkin nanti jadi semua apa yang teman-teman rasain, yang teman-teman takuti, nanti ditulis di kalender buat mengingat bahwa teman-teman hari itu ternyata nggak terjadi apa-apa, dan teman-teman baik-baik saja karena teman-teman sebenarnya lambungnya sudah sehat, sensasinya sudah berkurang, hanya sedikit sentilan rasa traumatik yang ada di otak kita itu ya teman-teman ya. Karena saya tahu bahwa mungkin anxiety ini nantinya itu akan dicolek-colek mungkin 2 hari sekali, ataupun nanti kalau udah mau masuk sugesti yang positifnya udah mulai masuk, mungkin nanti akan ke seminggu sekali, nanti kok sebulan sekali gitu ya, nanti bahkan sampai tidak ada
rasa cemas lagi, nanti seperti biasa gitu, normal lagi gitu ya, normal lagi ya. Itu kenapa sih kita sampai merasakan traumatik begitu lama gitu ya, karena kita tuh, otak kita tuh dipenuhi dengan rasa takut terus, rasa cemas terus. Apa yang ada sensasi sedikit di badan tuh dikaitkan dengan asam lambung, ngantuk dikit asam lambung, lemas dikit asam lambung, puyeng dikit asam lambung. Itu ya, itu teman-teman. Padahal semua orang juga pada setiap harinya pasti ada sensasi. Maksudnya misalkan habis makan ngantuk, wajar. Habis makan lemes, wajar. Ya, cuman bedanya kalau kita itu dipikirin, direnungin terus, ya kok jadi saya merasa kok saya nggak sehat-sehat ya, kenapa ya. Itulah yang membuat teman-teman jadi seperti lama sembuhnya, padahal lambung teman-teman udah sehat. Jangan sampai teman-teman karena membebani pikiran itu membuat iritasi lagi ya, nanti bolak-balik iritasi, pikiran lagi iritasi, pikiran lagi gitu ya. Makanya kita putus, stop ya. Dengan cara apa? Dengan cara ditulis di kalender, sensasinya ditulis, dan teman-teman yakin bahwa teman-teman bisa pada hari itu juga sudah pernah dan teman-teman tidak terjadi apa-apa ya. Nanti itu buat sugesti teman-teman. Insya Allah ini bisa membantu hari-hari teman-teman. Jangan sampai teman-teman sampai berhenti bekerja ya, karena ada beberapa orang juga mengorbankan pekerjaannya hanya karena apa? Hanya karena takut sensasi ini gitu ya. Jadi terus melakukan aktivitas yang ringan-ringan, terus bekerja, apapun yang nantinya akan terjadi pasrah aja ya. Insya Allah padahal tidak ada apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa, hanya ada di pikiran kita aja gitu ya. Mungkin itu saja saya sharing dari saya. Teman-teman, bila ada perkataan saya yang kurang jelas ataupun yang kurang dimengerti ya, silakan tulis di komentar. Kalau ada pertanyaan silakan ya, ajukan pertanyaan di komentar, insya Allah saya jawab ya. Selagi saya buka HP pasti saya jawab ya, sebisa saya dan sesuai pengalaman saya tentunya ya. Mungkin itu saja sharing dari saya untuk kali ini. Mohon maaf kalau udah salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.